الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga majelis ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sungguh-sungguh datang ke masjid, mudah-mudahan niat subuh kita, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ketua DKM Masjid Al-Qur'an Pak Hadi sehat? Alhamdulillah. Segenap pengurus, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Kalau ada yang sulit urusannya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita ingin membahas satu kajian. Saya tanya kemarin ke Pak Adi, kemarin itu minggu kemarin nisfu Sya'ban, Pak ya, saya malam itu ada 3 acara. Jadi, dan tinggalnya sekarang kan lumayan jauh Pak Adi. Saya rumah tahfiz saya pindah ke Tiga Raksa. Jadi saya dari Tiga Raksa ke sini. Makanya minggu kemarin itu kelelahan. Jadi pulang dari kajian, untungnya nisfu Sya'ban. Kalaupun dosanya masih sedikit karena kita baru kan, ya Pak ya. Ini kita kitab yang baru nih Pak. Sekarang hitungan dari nisfu Sya'ban ada berapa hari? Sekarang kalau nggak salah 21 Sya'ban ya, betul ya? Berarti kita udah pakai kitab yang baru selama 6 hari. Mudah-mudahan kitab yang baru ini catatan keburukan kita sedikit, amin. Lebih banyak catatan kebaikannya. Ini yang kita minta. Nah, hari ini satu tema yaitu mempersiapkan hati dan mengkondisikan hawa nafsu untuk menyambut Ramadan. Jadi temanya mempersiapkan hati dan mengkondisikan hawa nafsu untuk menyambut Ramadan, serta cara mengisi Ramadan dengan latihan menata hati dan menghidupkan hawa nafsu. Jadi ini mungkin variabelnya banyak ya. Jadi anggap saja mempersiapkan hati dan mengkondisikan hawa nafsu menyambut Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hampir semua agama, kalau kita lihat, agama Buddha, Konghucu, Hindu, nanti bisa dicek lagi. Setiap agama itu ada puasanya, betul Pak? Ada puasanya. Buddha itu dalam 1 bulan ada 4 puasanya, 4 kali puasa. Cuma puasanya beda dengan kita. Puasa mereka boleh minum. Jadi nggak boleh makan tapi boleh minum. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran tadi, sebagai pendahuluan kajian kita hari ini, makasih, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu amalan tradisi tasannun, tradisi dari nabi ke nabi. Jadi bukan amalan yang baru, bukan syariat baru. Hanya bedanya caranya. Kalau di zaman Nabi kita ada sahur, ya kan?
30 hari atau 29 hari. Tapi yang patut ingat, ada ulama mengungkapkan kullu syai'in babun, segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadah, dan pintu ibadah itu puasa. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa bisa pintu ibadah itu puasa? Bahkan puasa itu disebut rubu', 1/4 dari iman. Kalau 1/4 dari iman itu sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Nah, puasa itu 1/4 dari iman. Berarti 1/4 dari sabar? Setengah dari sabar. Nah, ini yang kita ingin pahami. Jadi, kenapa penting puasa itu? Ada yang unik di dalam Islam itu, di mana ibadah puasa di dalam bulan Ramadan kita bersyukur betul. Sebelum kita jelaskan tentang hati dan hawa nafsu, coba kita renung-renung betapa sayangnya Allah sama kita. Tentu kita bertanya, Pak, Bapak rindu nggak ketemu dengan Ramadan? Halo? Rindu nggak ketemu dengan Ramadan? Tapi jawabnya cuma satu orang. Berarti yang rindu cuma satu orang ya. Pak, rindu nggak dengan Ramadan, Pak? Pertanyaannya, kalau ditanya rindu apa, pasti jawabannya ada rindu tarawihnya, rindu takjilnya. Nah, apalagi rindu apa lagi? Iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya nggak boleh politis. Jawabannya harus jujur. Gak mungkin datang rindu. Bohong kalau rindu kalau datang. Rindu gak mungkin datang kalau gak ada cinta. Orang Arab tuh, kenapa mereka punya syair? Mereka mengungkap sesuatu itu hiperbolik, dilebih-lebihkan. Ada satu ungkapan orang Arab, wa alladhu halatul gharam lil muram syakwal hawabi bidma'il muhram. Kelezatan orang bercinta itu adalah ketika sang kekasih nunggu lama, lalu tanpa disangka-sangka kekasih yang sudah ditunggu-tunggu datang, dan dari kejauhan ketika melihat tanda datangnya kekasih, maka meneteslah air matanya. Itu yang kemudian disebut rindu. Orang rindu itu pasti ada cinta. Kalau kita bilang saya rindu dengan Ramadan, Bapak bisa analogikan bahwa dulu kita pernah rindu berat dengan kekasih kita. Saking rindu beratnya, ingin bertemu terus. Benar gak ya? Bahkan kalau nggak bertemu sebulan 2 bulan terasa lama. Dan sekiranya bisa dimajukan, yang dari sebulan 2 bulan kita ingin jadi seminggu. Jika bisa dimajukan, itu bisa kalau bisa sehari 2 hari. Kalau kita rindu dengan Ramadan, berarti kita cinta. Tapi gak mungkin orang itu rindu betul dengan Ramadan kalau dia tidak paham. Karena puasa itu berat. Hanya orang yang betul-betul paham dan jatuh cintalah dia betul-betul berharap dengan Ramadan. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Pak, yang kita cari bukan Ramadan sebenarnya. Yang kita cari bukan Ramadan. Nabi marah kalau kita jadi hamba Ramadan. Yang dicari bukan Ramadan. Tapi di balik Ramadan itu, itulah momentum bersama dengan Allah. Allah mencurahkan kasih sayangnya yang luar biasa. Itulah kesempatan hamba, kesempatan terbaik untuk dekat dengan Allah.
ketika sang hamba penuh dengan kotor, berlumpur, berlumur dengan dosa, maka dia masuk dalam satu kondisi di mana dia akan dibersihkan. Maka yang dia cari bukan Ramadannya sebenarnya, tapi yang dicari adalah liqa'u rabbih, bertemu dengan Allah. Bayangkan jemaah sekalian, Ramadan itu Allah persiapkan untuk bertemu dengannya. Banyak kita menikmati Ramadan dari sahur sampai malam. Kita kemudian melihat bagaimana kebersamaan yang tadinya tidak ada tadarus, ada tadarus. Yang tadinya tidak ada semangat masuk Ramadan, pendosa-pendosa pun yang tidak pernah sholat selama ini masuk Ramadan, malam pertama, malam kedua, begitu berharap penuh mereka datang ke masjid ramai. Seandainya kita berada di posisi yang sama, yang ada si A dosanya paling banyak, si Z dosanya paling sedikit, tapi si A ini lebih bersungguh-sungguh untuk menjemput Ramadan karena dia yakin dia akan dibersihkan di dalam bulan Ramadan, dia akan diampuni dosanya, maka si A bisa lebih baik daripada si Z. Maka setiap kita ini menjemput suatu kondisi di mana kita berharap ampunan Allah seluas-luasnya, pahala Allah sebanyak-banyaknya, rahasia Allah yang paling agung yang Allah bilang as-shaumu li, puasa itu untukku. Tapi tidak semua orang yang dapat begitu. Kalau Allah bilang misalnya melalui kalam Nabi Muhammad SAW bahwa bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, langit dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan hingga 700 bahkan berkali-kali lipat. Puasa dirahasiakan pahalanya, hanya Allah yang membalas. Ada satu malam, kalau dapat malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, itu Ramadan 30 hari, pintu surga tidak akan pernah tertutup. Malam pertama dibuka pintu surga, baru kapan ditutup? Baru berakhirnya Ramadan ditutup kembali pintu surga. Allah sayangnya kepada hamba-hambanya, maka Ramadan itu diberi khasiat yang luar biasa. Tapi tidak semua orang tergugah. Dulu sahabat kalau dibilang sama Nabi, atakum Ramadan syahrul mubarak, Ramadan sebentar lagi datang, bulan yang penuh berkah, sahabat beda responnya. Kenapa? Karena sahabat itu menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan dengan iman, bukan dengan pikiran. Karena Ramadan ini jangan-jangan Ramadan terakhir, maka kita harus punya target. Baca Qur'annya harus lebih bagus, sholat malamnya harus lebih khusyuk, sedekahnya harus lebih banyak dan lebih ikhlas, serta puasanya harus lebih terjaga. Nah, ini Allah siapkan betapa manusiawinya kita, sampai pahala-pahala itu luar biasa disediakan. Ini pandangan orang-orang awam. Allah beri gambaran ini buat manusia-manusia yang mencari pahala. Ramadan disediakan keberkahan yang banyak. Ternyata saking awamnya manusia, ditawarkan pahala yang begitu banyak, tetap aja masih malas, Pak. Benar kan? Nah, sekarang coba kita ngajak agak lebih jauh. Mungkin orang sekarang tidak mempan, Pak, ditawarkan pahala. Ya, saya gak tahu. Karena sekarang itu ada semacam ini, pahala banyak, dosa juga banyak. Jadi orang kayak udah gak peduli, kalau berbuat baik pasti dapat pahala, berbuat buruk ya dosa. Tapi kita ingin ajak kita semua mengkaji lebih dalam. Kenapa sih disuruh puasa? Nah, ini penting. Ayat 186 Allah bilang begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Di surah Al-Hadid, surah 57 ayat 4, Allah bilang, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana aja kalian berada. Mau di dalam masjid, mau nyender, mau kepalanya ke bawah, kepalanya ke atas, di luar, dimanapun berada, Allah bersama kita. Di dalam surah Qaf, Allah sebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Ini 3 ayat, Pak. 3 ayat yang Allah menegaskan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, bahwa Allah itu sangat dekat. Pak Edi dengan Pak Hadi dekat nggak? Dekat nggak? Dekat dengan sangat dekat itu jelas berbeda. Sangat dekat Allah perjelas lebih dekat dari urat leher. Nah itu, kalau kita ingin mengatakan sangat dekat itu bisa saja Ustaz, kita dengan istri sangat dekat, kita dengan keluarga kita sangat dekat. Tapi Allah jelaskan, Dia bersamamu di mana saja berada. Yang pasanganmu belum tentu, keluargamu belum tentu, temanmu belum tentu. Lalu Dia perjelas lagi, Dia lebih dekat dari urat lehermu. Sekarang urat leher kita lihat, Allah lebih dekat dari itu. Tapi ketika ditanya ke hamba, jawabannya berbeda. Kita akan bilang begini, Allah di atas. Hamba itu banyak mengatakan secara teori Tuhan yang dekat, tapi secara rasa hamba merasa dia jauh. Dia jauh dari Allah. Sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing. Kita merasa kita dengan Allah merasa berjarak. Seakan-akan Allah mantau kita itu dari jauh, Pak. Soal kemudian nanti masuk bab tauhid, itu lain. Tapi kalau soal Allah sangat dekat, jangan dibatasi. Jadi saya ingin mengajak kita semua, hamba itu merasa dia jauh dari Allah. Kenapa, Pak? Allah bilang dia sangat dekat, tapi hamba bilang saya kok merasa jauh dengan Allah. Itu tidak lain oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir Safwatul Tafasir ketika menafsirkan khatamallahu ala qulubihim. Ada orang yang dikunci mati oleh Allah. Kenapa? Dikunci mati gara-gara mereka ini melawan, menentang ayat Allah, tidak memperhatikan ayat Allah. Ternyata begini, Pak, kita baca Quran, kalau kita anggap Quran itu lewat begitu saja, itu bahaya. Karena sebenarnya setiap ayat itu harusnya bisa mendatangkan kebesaran Allah. Maka ada orang yang kemudian hatinya dikunci mati sehingga namanya nurul basirah, penglihatan batinnya enggak bisa lagi, Pak, melihat bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha dekat. Enggak bisa merasakan itu. Ada bahasa hijabun kathifah, hijab yang sangat tebal. Saya ingin sampaikan begini. Kalau seorang hamba mengatakan dia jauh dari Allah itu bagus, setidaknya dia jujur. Daripada dia mengatakan dia dekat dengan Allah tapi kemudian dia tidak taat, kemudian dia tidak jujur, kemudian dia bermaksiat. Kalau kita merasa kita jauh dari Allah,
tanda ada permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu permasalahan hijab. Kita ini dengan Allah punya hijab yang sangat tebal. Itulah kenapa ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Sekarang ini kita sebut Allah, hati kita nggak bergetar. Kenapa hati kita nggak terlalu bergetar? Masalahnya di hijab. Kita ini dengan Allah, kita udah buat tembok yang sangat tebal. Kita buat satu dinding yang sangat tebal dengan Allah. Tanpa sengaja, tembok itu dibikin terus. Apa itu? Hijab yang menghalangi kita ada dua. Hijab yang menghalangi kita itu ada dua. Satu namanya hijab syahwat. Yang kedua namanya hijab kibir. Hijab syahwat dan hijab kibir. Syahwat kita semua paham. Kalau kibir artinya kesombongan. Hijab yang tidak bisa ditipiskan atau dikurangi, ini hijab di dinding, Pak. Saya ingin ngajak kita semua membaca hati kita. Kita dengan Allah ini ada dinding. Kenapa kita dengan Allah itu doa mungkin gak dikabulkan? Kenapa kita dengan Allah itu nggak merasa hadir Allah di mana-mana? Kita ada hijab. Hijab yang paling tebal dan paling sulit dibuang adalah hijab kibar namanya. Hijab kibar. Apa itu hijab kibar? Hijab ego, kesombongan. Hijab kesombongan ini tidak bisa dihilangkan dengan rajinnya ibadah. Nggak bisa. Halo? Hijab kesombongan tidak bisa dikurangi atau ditipiskan atau dihilangkan dengan rajinnya ibadah. Tapi kalau hijab syahwat bisa dihilangkan dengan rajinnya ibadah. Iblis keluar dari surga karena punya hijab kesombongan. Nabi Adam terusir dari surga karena punya hijab syahwat. Lihatlah, Nabi Adam masih diampuni dosanya karena hijabnya hijab syahwat. Iblis tidak diampuni karena hijabnya hijab kibir. Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu, di dalam satu kitab Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan kullu maksiatin an syahwah, setiap maksiat yang datang dari syahwat maka yurja ghufranuha, maka ampunannya bisa diharapkan. Wa kullu maksiatin an kibrin, dan setiap maksiat yang datangnya dari kesombongan maka la yurja ghufranuha, ampunan tidak bisa diharapkan. Para ulama menyebutkan rajinnya ibadah itu menipiskan syahwat, tapi belum tentu menipiskan kesombongan. Bagaimana supaya kemudian kita sadar hijab-hijab ini bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi, dengan Allah kita makin dekat? Ada bahasa Nabi begini, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah menghendaki baik seorang hamba, maka basarahu bi'uyubi nafsi, dia akan melihat aibnya. Nah, kalau Allah ingin menghendaki seorang hamba itu jadi baik, maka hamba itu akan diperlihatkan kepadanya tentang aib-aib dirinya. Maka siapa kita yang ingin menyembuhkan hati menyambut Ramadan, kita ingin menata hati kita harus melihat dulu hijab-hijab.
Dan hijab itu bisa tipis, bisa hilang, bisa makin tipis dengan Allah. Dinding penghalang itu bisa hilang, bahkan masih makin tipis jika kita mampu melihat ayat-ayat kita. Makanya Pak, di dalam Islam, kalau ada orang mencaci kita, orang dengki dengan kita, itu bagus. Pandangan orang awam bilang orang dengki itu gak bagus. Tapi kehadiran orang yang dengki sama kita itu bagus. Karena orang dengki dia akan mengatakan jujur tentang keburukan kita. Benar kan? Kira-kira orang yang dengki jujur gak ngomongin kejelekan kita? Dia akan bongkar tentang aib kita. Aib kita akan dibongkar oleh dia. Buat kita yang ingin mencari aib kita yang ingin mengoreksi diri kita, justru bertemanlah dengan orang-orang yang dengki. Dengan cara itu kita tahu lemahnya diri kita. Jangan berteman dengan orang yang suka memuji. Karena berteman dengan orang yang suka memuji, sesungguhnya sama saja membutakan penglihatan terhadap aib. Itulah kenapa di dalam Islam, kalau kita mengkritik orang di depan, biar aibnya tahu. Kalau memuji di belakang. Karena begini Pak, satu yang dinding yang harus dihilangkan, dinding kesombongan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ego di dalam diri, menghilangkan kesombongan di dalam diri adalah dengan cara memandang aib. Maka karena memandang aib itulah Allah persiapkan fasilitas ibadahnya, namanya puasa. Dengan puasa itu kita disuruh lapar. Dengan puasa itu kita disuruh lihat, kita bantu orang yang susah. Disuruh berpuasa dan kita berjerih payah, malam-malamnya sholat. Kita disuruh bercapek-capek agar kita sadar aib kita, bahwa kita orang yang lemah. Makanya kemudian puasa itu di dalam bahasa Qur'annya adalah siap. Bahkan Siti Maryam ketika dituduh, dibully oleh orang-orang sekitar, bagaimana sikapnya Sayyidati Maryam? Beliau bilang, Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiyya. Hari ini saya bernazar berpuasa dan tidak akan berbicara dengan satu orang pun. Jadi sikapnya Sayyidati Maryam menghadapi bully, justru beliau diam. Beliau tidak melawan, beliau menahan diri. Menahan itu bahasanya imsak. Imsak itu adalah definisi etimologis dari saum, puasa. Makanya arti puasa itu menahan. Dengan banyak menahan mata, dengan banyak menahan pendengaran telinga, dengan banyak menahan lisan mulut, dengan menahan perasaan, maka kemudian kita disebut berpuasa. Ditambah syariat yang menahan perut, maka inilah jalan-jalan untuk menghilangkan penghalang kita dengan Allah, menghilangkan tirai-tirai menuju Allah. Jadi tirai-tirai itu perlu dibuka untuk menuju Allah. Maka hijab syahwat dikurangi dengan kurang makan, kemudian hijab kesombongan dikurangi dengan cara melihat aib diri. Selama kita tidak begini Pak, selama kita tidak begini, jangan berharap lebih. Selama kita tidak melihat aib kita lebih suka melihat aib orang. Selama kemudian kita tidak mengurangi syahwat kita, jangan kita berharap lebih. Kenapa? Lis-shaim, kata Nabi, lis-shaimi farhatan,
buat orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda iftarihi, gembira ketika datang waktu berbuka. Makanya setiap kita itu pasti senang datang waktu berbuka, manusiawi. Nabi sendiri yang bilang. Kedua, pasti senang kalau datang lebaran. Datang lebaran pasti senang. Bahkan sebelum lebaran aja dia udah datang duluan. Ya Pak ya, lebaran udah datang, tapi dia udah lebaran duluan Pak. Karena nanti kalau ada di jalan gitu ya, macet-macetan atau pindah ke mall, ini manusiawi. Nabi jelaskan ini sisinya kita sebagai manusia yang biasa, pasti nyarinya waktu berbuka. Tapi ada orang yang berpuasa, selain nyari yang ini, dia dapat kegembiraan yang kedua, namanya farhatun 'inda liqa'i rabbih, gembira ketika bertemu dengan Allah. Inilah orang yang berpuasa hakikat, ketika dia gembira bertemu dengan Allah. Makanya orang yang hakikat itu, yang namanya arifin billah, mereka yang ma'rifat kepada Allah, bertemu dengan Ramadan karena ingin banyak bersama Allah. Dan nanti di akhirat disediakan jalur khusus untuk bertemu dengan Allah untuk orang-orang yang berpuasa lewat pintu Ar-Rayyan. Dan dia bisa bertemu dengan Allah, melihat balasan-balasannya. Tapi tidak semua orang yang berpuasa dapat. Rata-rata yang berpuasa nggak dapat. Karena puasa yang nggak dapat itu adalah falaisa lillah hajah, yang Allah tidak berhajat pada puasanya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, tapi dia tidak meninggalkan mulut kotornya. Dia tidak meninggalkan pandangan buruknya. Dia tidak meninggalkan pikiran buruknya. Dia tidak meninggalkan hasrat kemaluannya. Maka sesungguhnya Allah tidak berhajat pada puasanya. Boleh saja orang bilang puasanya sah sampai 30 hari, tapi Allah tidak butuh puasa-puasa yang begini. Nah, ini yang kemudian kita perlu menata hati. Nah, segala hal ini bermuara, asal muasalnya berakar dari hati. Hati itu kalau baik, maka baiklah luarnya. Kalau hati itu ikhlas, maka ikhlaslah amal ibadah. Tapi kalau hatinya bermasalah, walaupun syariatnya nampak bagus, tetap bermasalah. Makanya pada dasarnya kalau ada mensano incorpore sano gitu ya. Mensano incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu agak beda dengan Nabi. Kalau Nabi bilang beda. Kalau Nabi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Man aslaha sariratahu aslahallah ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki sarirahnya, sanubarinya, hatinya, Allah perbaiki fisiknya. Bahkan dibilang begini, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungannya sesama manusia. Jadi siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah makin dekat, maka dengan manusia itu otomatis akan bagus sendirinya. Jangan dibalik. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan manusia, maka dia dengan Allah akan perbaiki. Enggak begitu. Rumusnya siapa yang memperbaiki urusannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki urusan atau hubungannya dengan makhluk. Nah, itu rumusnya. Artinya kita ini disuruh tidak pakai topeng.
Kalau berbuat baik itu dari hati. Disuruh kita menata hati. Menyambut Ramadan, kita persiapkan hati kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Ramadan itu kan 4 ibadahnya yang paling unggul. Pertama, puasa. Yang kedua, qiyamul lail. Ketiga, baca Quran. 4, sedekah. Kita nggak usah minta kayak banyak-banyak. Kita fokus 4. Pertanyaannya, apakah 4 ini tidak meninggalkan PR besar setelah bertahun-tahun kita Ramadan? Puasa kita masih mungkin bermasalah. Karena puasa kita jam 8 pagi udah kepikiran es. Padahal jam 8 pagi, Pak. Belum datang waktu zuhur. Jam 8 pagi udah kepikiran, ntar takjilnya gorengan. Makanya gorengan gak pernah turun di klasmen. Puncak klasmen terus. Padahal kan puasa itu untuk mengurangi kolesterol. Tapi malahan memikirkan kolesterol. Jadi kita itu pada dasarnya disuruh menahan tapi mendorong. Menahan tapi mendorong. Puasa itu kan artinya menahan, tapi kita mendorong. Gak bisa sekarang, nanti kan gitu. Makanya sampai puasa keberapa, lembaga survei 90% pasti pilih gorengan. Ya Pak ya. Dan itu kayaknya hasil quick count itu. Gorengan itu paling atas, nggak bisa diganggukan. Yang kedua apa Pak? Setelah gorengan apa? Es cendol ya. Bayangkan, kenapa bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai keempat aja masih mikir gitu, kenapa bisa? Karena kita tidak mengikuti cara Nabi. Kita sebenarnya tidak meneladani Nabi, Pak. Kita mengatakan Nabi itu idola kita. Kita tuh jarang melihat Nabi. Padahal Nabi itu udah berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai Usama bin Zaid bilang, wahai Nabi, saya belum pernah kau berpuasa seperti di bulan Ramadan kecuali di bulan ini. Di bulan Sya'ban. Nabi bilang, zalika syahrun yaghfirun nas an ubaina Rajab wa Ramadan. Nabi bilang ini bulan yang banyak dilupain orang. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang. Pertanyaan saya, benar gak? Kenyataannya kita di bulan Sya'ban jarang puasa, Pak. Betul gak? Saya yakin kalau jemaah hakul yakin, insya Allah berpuasa. Di bulan Rajab mungkin kita rajin puasa. Tapi di bulan Sya'ban semangatnya kendor karena dianggap bentar lagi kan Ramadan. Tapi Nabi beda. Nabi Sya'ban paling banyak puasa karena Nabi tidak ingin Sya'ban itu dilupakan. Nabi sendiri yang bilang, kenapa Sya'ban itu jangan dilupakan? Syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan yang segala amal diangkat. Dan Nabi senang kalau beliau diangkat amalnya, beliau dalam keadaan berpuasa. Kalaulah kita mengidolakan Nabi, bukan Jongku ya, bukan Korea. Kan ada sekarang emak-emak sekarang kan pada K-pop, pada drakor. Kalau kita betul-betul cinta Nabi, kita sampaikan, wahai Nabi, aku mencintai engkau, ingin bertemu dengan engkau wahai Nabi. Kita penasaran apa yang Nabi lakukan. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban supaya hari pertama Ramadan gak mikir takjil, supaya hari kedua Ramadan gak mikir takjil, karena kita udah biasa puasa. Karena orang kalau udah biasa puasa Pak, kalau pernah nyoba puasa Daud, gak usah banyak-banyak, cukup setengah tahun aja.
itu ngelihat makanan biasa Pak. Kita mau makan mewah juga orang nggak tertarik, biasa aja tuh. Mirip dengan Ramadan 30 hari. Kita kalau udah Ramadan 30 hari, pengen kalau bisa satu Syawal itu kita tetap puasa, benar nggak? Ada yang kalau bisa satu Syawal puasa, saking nggak pengen makan, biar nanti bisa lanjut ke puasa 6, puasa Syawal. Nah artinya kita dilatih. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu dia masuk ke tubuh kita ini lewat pembuluh darah. Setan itu masuk ke tubuh kita lewat pembuluh darah. Nah, kemudian ulama menyebut, maka pembuluh darahnya hendaknya dipersempit dengan berlapar-lapar. Nah, ini tentu ini ya bahasanya majazi. Artinya dengan kita berlapar-lapar sama saja mempersempit jalan iblis setan untuk masuk dalam tubuh kita. Disuruh berlapar-lapar. Ini syahwat ini penting Pak. Syahwat itu aslinya penting. Di dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah bilang zuyyinan nas hubus syahwat minan nisa wal banin. Dijadikan indah di pandangan manusia kecintaan kepada yang dia sukai, yaitu syahwat, senang kepada wanita, senang punya banyak anak, senang hartanya bertumpuk-tumpuk. Makanya orang kalau punya harta itu pasti suka kolektor, mobilnya jadi banyak, rumahnya banyak. Itu Allah sendiri yang bilang. Zuyyina linnas bisyahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar, harta yang bertumpuk-tumpuk. Minat zahab, kalau emas kalau bisa lebih banyak, dikasih 1 lembah emas nggak cukup kata Nabi. Anak cucu Adam tuh pengen 2 lembah emas, sampai nanti mulutnya ditutup dengan tanah. Kemudian wal fiddah, begitu juga perak, wal khail, kuda pilihan, ya kalau sekarang ya mobil-mobil mewah, wal musawwamah, kemudian aset-aset, kebun-kebun, ladang sawah, wal an'am, binatang ternak. Berarti apa saja yang dia punya di koleksi. Memang Allah sebutkan orang itu suka koleksi barang. Jadi siapa yang suka koleksi barang itu memang disebut hubus syahwat, ngikuti syahwatnya. Lalu Allah bilang dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu barang-barang dunia semua, kesenangannya kesenangan yang sementara. Nah, kesenangan yang sementara, ngoleksi sebanyak apapun tidak akan bisa menjaga kesenangan terus-menerus, tetap ingin nambah terus. Nah, artinya apa? Syahwat ini kalau diikutin Pak, syahwat ini kalau diikutin, kalau kita ikutin, syahwat ini akan mempengaruhi ke dalam. Kalau kita suka ngoleksi, numpukin barang, ujung-ujungnya kita merasa punya lebih, masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini yang bahaya. Masuk ke dalam itu ujung-ujung egonya makin besar, kesombongannya datang. Nah, kesombongannya itu apa? Yang namanya sombong itu apa Pak? Sombong itu gampang. Sombong itu kalau dalam Quran nyebutnya ana khairum minhu. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Koleksi saya banyak. Ana khairum minhu ini yang harus dikikis. Saya lebih baik dari dia. Pernyataan di dalam hati kita merasa lebih baik dari orang, dari saingan kita. Inilah yang perlu kita kikis. Selama ini enggak kita kurangi, memang inilah PR kita bersama. Inilah masalah. Nah, kemudian kita perlu persiapkan. Maka ibadah yang paling bagus, pintu untuk mempersiapkan ini tidak lain. Kita sekarang mulai menahan diri berpuasa. Kalau kita tidak bisa meninggalkan makan dan minum di bulan ini, setidaknya kita irit Pak, irit pandangan, irit pendengaran, irit percakapan. Kita atur, kita kondisikan diri kita. Nanti masuk Ramadan kita sudah terbiasa.
Kalau kita melihat istri kita lagi ngumpul sama teman-temannya, kasih tahu supaya irit. Karena sekarang udah pada mahal. Jadi perlu irit. Nah, irit. Seandainya kita irit, kita bisa menjaga, insya Allah survive. Kita bisa bertahan. Makanya Ramadan itu sebenarnya bulan panen rezeki. Rezekinya begitu, pahala banyak, ampunan banyak, rahmat luas, surganya dapat, pembebasan dari api neraka. Bahkan sampai tegas-tegas Nabi bilang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bersungguh-sungguh puasa karena mencari ridho Allah, karena iman dan mencari ridho Allah, diampuni dosanya. Semuanya dosa yang telah lalu diampuni. Kalau diampuni sama seperti bayi yang dilahirkan, baru dilahirkan, bersih. Nabi nyampein begini, tapi hati umatnya tidak semuanya sama. Nah, oleh karenanya sekarang kita sterilkan, nggak gampang untuk mensterilkan diri kita, jiwa kita. Jadi setidaknya syahwat kita kurangi. Kalau makan belum bisa tinggalkan, setidaknya kurangi makan. Kita pelan-pelan nanti masuk Ramadan kita terbiasa. Selanjutnya kalau baca Quran sebisa mungkin Pak, baca Quran jangan berkelanjutan. Ada berkelanjutan, lanjutkan dari tradisi sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelumnya kalau ada satu masjid bisa dalam satu Ramadan itu khatam sampai 10 kali, ada 7 kali. Saya sarankan kalau bisa khatam, tapi Quran dibaca juga terjemahnya, dihayati. Udah waktunya kita berubah. Udah waktunya kita berubah. Nah, jadi kita perbaiki Pak, kita tingkatkan. Kita perbaiki. Kalau tahun-tahun sebelumnya, udah waktunya kita masuk di mana kita dengan Allah itu ada ring 1. Saya ingin sampaikan begini, dengan Allah itu ada ring 1, ring 2, ring 3, dan sampai tidak ada ringnya. Nah, Pak, ring 1 yang Allah ajarkan lewat Nabi ketika kita nyebut habis sholat subhanallah alhamdulillah, itu ring 1, itu zikir ring 1 Pak. Zikir sangat dekat dengan Allah. Itu zikirnya para malaikat. Malaikat ketika kita mau dijadikan khalifah, malaikat kan bilang begini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Wahai Allah, kami ini para malaikat terus bertasbih kepada Engkau. Yang namanya tasbih apa kalimatnya Pak? Subhanallah. Terus malaikat bilang, kami ini bertasbih dan bertahmid. Tahmid kalimatnya alhamdulillah. Itu zikirnya para malaikat, zikir yang dengan Allah langsung. Jadi dengan Allah itu ada nyebut, bukan nyebut Allah, misalnya nyebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, itu juga nyebut namanya, tapi bukan di zatnya. Itu masih kedua. Yang pertama itu zikir ketika kita nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, langsung ke Allah yang punya zat, yang punya sifat. Makanya ucapan Allah itu bukan main-main. Sama aja kita kalau saya tanya begini, wakil presiden dengan orang rumah presiden itu lebih dekat mana? Orang rumah itu maksudnya pembantu dapur. Pembantu di rumah lebih dekat pembantu. Tapi secara struktural lebih dekat wakil. Tapi pembantu paling tahu kaosnya warna apa, celananya warna apa, nanti makannya apa. Dengan Allah
kita itu ada wilayah di mana kita ingin betul-betul sama Allah dekat, diajarkan zikir oleh Nabi. Zikir ring 1, subhanallah, alhamdulillah, cuma 33 kali, padahal kita bisa lebih. Itu kalau dilebihkan, kita dengan Allah itu bisa mantap. Jangan heran kalau ada Habib Umar bin Hafiz bilang begini, kalau kita marah, pandang langit, nyebut Allah, panjangkan 3 kali, itu bisa hilang marah kita. Jangan heran juga ketika dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, kalau disebut Allah itu hati bergetar. Makanya Allah itu jangan dipolitisir. Nah, sekarang banyak politisasi agama. Kalau nyebut Allah, dia seenak-enaknya aja, semaunya aja nyebut Allah. Padahal ketika nyebut Allah itu nyebut hakikat, nyebut kebesarannya, keperkasaannya, nyebut zatnya. Maka kita harus ada rasa takut. Makanya dulu kalau ada perasaan takut, para ulama, para sahabat diajarkan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini yang kemudian rasa itu Pak hanya bisa dibangun kalau kita latih menahan diri. Saya ingin kemudian simpulkan begini, dinding kita itu ada 2. Satu dinding syahwat untuk menuju Allah, yang kedua dinding kesombongan. Syahwat ini dilatih dengan menahan diri. Kemudian kibir adalah akibat dari menahan diri ditambah dengan melihat aib. Maka jangan heran setiap kita ini carilah bagaimana kita dipandang hina. Kalau dalam ilmu tasawuf, kalau orang ingin dekat sama Allah itu diuji Pak. Diuji seberapa kuat kalau dihina, bukan dipuji. Seberapa kuat kalau dia dibully. Nah, ini lagi bagus nih. Indonesia sekarang lagi senang saling bully. Itu kalau kita melihat itu sekarang saling bully itu. Nah, kalau kita dibully, kuat nggak? Kalau kita dibully, dendam nggak? Kalau kemudian kita dibully, lalu kita ambil pelajaran, kita ingin lebih baik, maka itu tanda bagus. Tapi kalau kita dibully kemudian kita dendam, sakit hati, yaitu tanda buruk. Maka setiap kita melihat diri kita menuju Ramadan, berapa hari lagi, sekitar seminggu lagi. Maka kita masuk dalam bulan Ramadan, mumpung masih ada beberapa hari, seminggu ini kita persiapkan spiritual kita. Intinya dengan Allah ini sederhana, Ada bahasa, kalau kamu ibadah, ibadahlah. Tapi ibadah itu sesungguhnya yang paling tinggi adalah menghinakan diri. Jadi ibadah itu artinya 3. Pertama namanya tazallul, menghinakan diri. Kedua khusyuk, benar-benar merasa hadir di hadapan Allah atau hadir Allah di hadapannya. Dan yang ketiga inqiyad, patuh dengan sepenuh hati. Jadi itu yang didefinisi yang dimaksud oleh ibadah. Maka ibadah itu di dalamnya menghinakan diri. Mudah-mudahan dengan datangnya puasa kita diberi oleh Allah kesiapan spiritual. Dari sekarang kita kondisikan diri kita steril. Jadi bagaimana mensterilkan? Kalau zikirnya kurang kencang, dikencengin sekarang. Zikirnya diperbanyak sambil diresapi. Makanya saya katakan alhamdulillah itu kalau diucap lalu tubuh kita merespon dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah zikir yang bagus. Kalau kita nyebut Allah itu lalu kita rasakan seluruh tubuh kita berzikir, itulah zikir yang bagus. Maka zikir itu diresapi. Kalau kita melakukan sedekah dari sekarang, latihlah bersedekah, kebiasaan sedekah, tapi kita luruskan niat. Nah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, satu yang Nabi khawatirkan, man harama khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh dia benar-benar terhalang. Maka orang yang dikasih bulan yang penuh dengan berkah, dia berbuat dosa, dia dapat laknat. Maka kita minta sama Allah, betul-betul kita minta sama Allah. Jangan sampai kita nanti bulan Ramadan kita cederai keberkahannya.
Yang namanya berkah itu bahasa kita berkat. Itu kalau kita ada acara, makanan berkat kita bawa pulang. Itu makannya enak, Pak. Makanan berkat diperbutkan. Yang namanya kita ngalap berkah. Ngalap berkah itu kita paham betul di mana masing-masing kita mencari nih. Kalau ada orang soleh, entah kita sentuh badannya, kita minta doa kepada dia. Kenapa? Karena berkah. Sekarang ini datang bulan berkah. Semua waktu yang di dalamnya itu berkah. Maka seandainya kita tidak mencari dan tidak ngalap berkah di bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka betul-betul minta sama Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan mampukan kami untuk meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesiapan oleh Allah. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak sekalian? Ada? Sekira itu intinya Bapak sekalian, masalah hidup kita ini banyak. Masalah hidup kita banyak. Indonesia lagi banyak masalah, lagi panas-panasnya. Tapi kita harus paham masalah itu datang untuk menguji keimanan kita, menguji kebenaran yang kita pegang, menguji hati kita. Setiap orang boleh berbeda, kita boleh berbeda. Tapi ingat, kita itu punya hati. Hati itulah yang mengontrol. Semakin bagus hatinya, maka dia akan mengontrol perbuatannya. Jangan sampai gara-gara suasana panas kita ikut berkata kotor. Jangan sampai suasana panas kita menjatuhkan orang. Jadi Bapak sekalian, nggak gampang. Jagalah hati itu nggak gampang. Walaupun gampang di lagu, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi hati itu kalau kotor, perbuatannya pasti kotor. Hati kalau bagus. Pandangan orang apa jadi bagus? Husnuzon dengan orang. Sekalipun orang itu orang jahat, pasti husnuzon. Karena orang yang berhati baik pasti husnuzon. Gak mungkin suuzon. Hanya orang-orang yang berhati kotor lah yang punya suuzon itu. Maka oleh karenanya bedakan antara kehati-hatian dengan suuzon. Nah, kita menghadapi Ramadan, nanti Ramadan itu bisa jadi ada kultumnya tentang suasana hari ini, suasana situasi politik, situasi tanah air gitu ya. Itu kultum-kultum Ramadan itu bisa-bisa enggak itu lebih banyak. Hati-hati. Kita masuk Ramadan, kita maksimal. Masuk Ramadan maksimal. Nah, jauhi hal-hal yang tidak manfaat, yang mudarat. Oleh karenanya kita doakan negeri ini supaya Allah limpahkan rahmat. Kita minta sama Allah dengan hati yang bersih, kita berdoa agar negeri ini dijaga oleh Allah, umat Islam dijaga oleh Allah. Kita kan gak ada yang tahu kondisi kita. Yang penting kita menjaga diri kita masing-masing. Siapa yang menjaga dirinya masing-masing, Allah akan menjaganya. Siapa yang membiarkan dirinya hanyut, maka dia akan hanyut sehanyut-hanyutnya. Oleh karenanya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan. Penuhi sisa-sisa hidup kami dengan keberkahan ya Allah. Jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita minta, ya Allah, jadikan Ramadan ini kesempatan kami untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Ramadan ini adalah Ramadan paling berat buat kami, maka berilah kami kemampuan, kemudahan agar sabar dan ringan untuk bisa terus menjaga kemuliaan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jika tahun ini menjadi tahun yang baik buat kami ya Allah, maka tambah lagi kebaikan buat kami di tahun-tahun berikutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami di antara kami ini ada yang bersungguh-sungguh, dan setiap kami pasti bersungguh-sungguh, dan kami yakin ya Allah, hanya dosa-dosalah yang menghalangi kami, maka pandanglah kami dengan rahmat-Mu, agar semua kami bisa menuju ma'rifat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, tidak ada nikmat kecuali nikmat bersama Engkau. Jika surga yang disebutkan oleh Engkau di dalam kalam-Mu yang mulia berisikan sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan dan pepohonan
yang begitu rindang, dan banyak permadani-permadani serta bidadari. Kami yakin itu bukan puncak kenikmatan, karena sesungguhnya puncak kenikmatan adalah ketika Engkau berkalam, wujuhu yawma idzin nadhirah, hari ketika bertemu dan melihat Engkau ya Allah. Maka tanamkanlah kepada kami kenikmatan untuk bersamamu, kenikmatan bisa melihatmu, kenikmatan bisa merasakan kehadiranmu ya Allah. Seperti para nabi merasakan kehadiran Engkau, seperti Engkau menyebutkan wahwa ma'akum aina ma kuntum, Engkau bersama hambamu di mana hambamu berada. Ya Allah, berikanlah rasa itu kepada kami, dan buanglah hijab-hijab yang terlalu tebal pada hati kami ya Allah. Ya Allah, jika hati kami penuh dengan syahwat, diliputi oleh syahwat, maka dengan istighfar kami mudah-mudahan Engkau ampuni, Engkau hapus, dan Engkau kurangi dosa-dosa kami sehingga dinding syahwat menjadi tipis ya Allah. Tapi dinding hijab yang namanya kibir jangan sampai ada di hati kami ya Allah, karena man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir, tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan sebesar zarah di hatinya ya Allah. Maka hilangkanlah kesombongan walau sebesar zarah di dalam hati kami ya Allah. Maka kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Menjelang beberapa hari menuju Ramadan, persiapkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya, agar menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, dan kami pun mendapatkan keberkahan, dan kami keluar Ramadan menjadi insan yang fitrah, yang bersih, kembali kepada Engkau, suci, dan diampuni segala dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimudahkan untuk menuju Ramadan, umur kita dipanjangkan. Kalau ada yang sakit, banyaklah doa agar sehat supaya mereka bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut Ramadan. Semua sehat walafiat dan segala aktivitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.